Dalam kasanah budaya Jawa, sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja. Satrio Piningit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan. Bahwa 1500 tahun kemudian dari masa kejayaannya dan hidupnya dari Rasulullah SAW itu bersamaan dengan masa yang Sabdo Palon menagih janji. Sosok Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar, bakal menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Di tahun-tahun inilah masa peralihan dari munculnya seorang pemimpin, para pemimpin era akhir zaman, munculnya terlahirnya di dunia. Masya Allah. Dan kita akan menunggu semuanya berjalan dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio Piningit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela. Pada saat itu menjadi timing yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Satrio Piningit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Udah merah. Udah merah. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ketemu lagi di channel Pada Konsep Jagat. Terima kasih atas seluruh Pada Konsep Jagat yang selama ini sudah mengikuti perjuangan kami, sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh Pada Konsep Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Bang Indra dan insya Allah kita akan mencoba melihat suatu peristiwa ataupun suatu sabda, suatu ucapan dari sosok yang terkenal sohor di zaman dulu, yaitu sosok Sabdo Palon. Dan sabda beliau itu yang mengatakan bahwa apa? Tuhan menagih janji. Menagih janji. Sabdo Palon. Nanti ada satu saat, ada satu era atau zaman. Dan akan datang dan akan membuat goro-goro khususnya di tanah Jawa ataupun di Nusantara itu. Nah, ini yang ditulis dalam serat Jayabaya yang ditulis oleh salah satu ramalan yang tersohor di tanah Jawa, itu Prabu Jayabaya, tentang Sabdo Palon Nagih Janji dan Budak Angon, lahirnya Satrio Piningit. Nanti kita akan mencoba melihat suatu sabda ini dari Sabdo Palon ini dari sisi gaibnya. Nanti kita akan coba memanggil salah satu gaib yang mengetahui tentang serat yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, maksudnya apa, dan itu kira-kira waktunya kapan terjadi, tanda-tanda sebelum terjadi itu apa. Nanti kita akan coba tanyakan. Dan nanti karena kita nanti berdialog dengan bahasa jin, karena jin juga berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambillah hikmah yang baik saja, perlu disaring, jadilah penonton yang cerdas sehingga bisa mendapatkan ilmu dan wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa. Amin ya Allah. Amin. Kau siap, Bang Indra? Siap. Kita akan menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang serat ataupun ramalan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, khususnya yang mengatakan bahwasanya tentang
Ponegoro atau Satrio Piningit tentang akan hadirnya beliau gitu ya. Menagih janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk benteng itu mediator ini dari jin fasik, iblis, setan, siluman ataupun pasukan Dajjal yang ingin mencoba menipu, mengadu domba, ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk akan hancur dan terkurung ke bumi. Lapis 10. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahyani Nirwana, sekaligus mengetahui tentang sabda ataupun ramalan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya yang mengatakan tentang lahirnya Satrio Piningit dan sabda para nabi janji. Ramalan yang ditulis, yang mengetahui gaib suatu ramalan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Bantu saya untuk menghadirkan salah satu gaib pengikut Sang Yang Nur Cahyani Nirwana yang mengetahui tentang ramalan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, yang mengetahui tentang semuanya, tentang rahasia-rahasianya dengan sumber Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Masa itu Allah Akbar. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Sinkronkan dengan tubuhnya itu, dengan energi tubuhnya dia tubuh semua. Semua sinkron dengan pikirannya, dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf, dengan siapa saya bisa? Ada apa, Ger? Iya, mohon maaf kalau saya mengganggu. Ini saya bisa dengan siapa ya? Dari golongan apa? Saya golongan siluman. Oh, golongan siluman? Iya. Tapi sudah masuk Islam ya? Sudah. Alhamdulillah. Maaf, Pak boleh tahu siapa namanya? Kertapati. Insyaallah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Iya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang saya memanggil gaib yang mengetahui tentang ramalan yang ditulis oleh salah satu raja di tanah Jawa, yaitu Prabu Jayabaya. Apa Anda mengetahui itu? Apa yang kau pengen tahu? Terutama tentang yang ramalan yang beliau tulis, serat yang beliau tulis itu tentang sabda para nagih janji, tentang hadirnya budak Angon ataupun Satrio Piningit. Yang mau kamu tahu apanya? Salah satu ini kalau untuk tentang Satrio Piningit, sosok yang dirindukan oleh manusia khususnya, karena dalam cerita itu Satrio Piningit itu sosok pemimpin yang adil. Benar itu? Apakah saya pengen diceritakan tentang itu? Rahasia dibalik rahasia. Masya Allah. Satrio Piningit, namanya juga Piningit, tidak akan bisa muncul
ke dunia ini secara wujud lahiriah. Dan Satrio Piningit ada di dalam satu jasad bersama dengan Ratu Adil. Masya Allah. Budak Angon sudah muncul untuk menguasai seluruh harta kekayaan di dunia ini. Seluruhnya tidak ada yang bisa menguasai selain Budak Angon. Sudah muncul. Sudah ada. Sudah terlahir di dunia ini. Sudah. Masya Allah ya. Kalau engkau mau mengetahui kisah sebenarnya yang Sabdo Palon Itu menagih janji, ada ciri-cirinya dan perhitungan dari para ahli Jawa. perhitungan apa ya? Perhitungan tahun di mana munculnya Sabdo Palon menagih janji. Apa tanda-tandanya beliau itu hadir dan menagih janji? Tanda-tandanya adalah yang pertama, akan meletusnya gunung berapi di banyak tempat dengan masing-masing mempunyai 7 kali letusan, di mana seluruh lahar yang ada di dalam permukaan bumi semua akan keluar bersamaan dengan 7 letusan masing-masing gunung berapi. Bencana dong itu Ya. bagi umat manusia. Yang kedua, akan timbulnya langsung karena getaran tersebut akan muncul banjir bandang dan tsunami dia yang akan melanda beberapa daerah yang terkena gunung meletus tersebut. Di Indonesia ini ada banyak gunung berapi yang aktif. Ya. Dan yang ketiga, akan munculnya sosok-sosok yang akan menguasai dan menjadi pemimpin dari dunia di akhir zaman dengan satu tujuan, yaitu menyeragamkan atau menyatukan semua agama menjadi satu agama. Berarti diawali dengan bencana itu. Ya. Kalau terjadi akhir-akhir ini adalah timbulnya musibah-musibah akibat dari para pendosa-pendosa di dunia ini yang akan menjadi manusia pilihan. Nanti pendosa-pendosa yang manusia-manusia yang tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai akhlak dan moral yang tinggi, hancur mereka. Orang-orang yang mempunyai moralitas dan akhlak yang tinggi itulah yang akan hidup sampai akhir zaman. Berarti ini termasuk sudah akhir zaman. Ya, tanda-tanda munculnya beberapa pemimpin-pemimpin dunia yang akan memimpin dunia di akhir zaman di masa Sabdo Palon menagih janji. Munculnya para pemimpin di era-era zaman akhir ini. Semua dari mulai banjir bandang, gunung meletus,
Dan terakhir sekarang adalah wabah Iya, pagebluk. pagebluk ini. Nanti juga akan ada pagebluk sama dengan ini. Wabah yang tiba-tiba paginya masih hidup, sorenya sudah meninggal. Itu kenapa wabah itu? Memang itu sudah. adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri bahwasanya Sabda Palon mau ini ya. Ya, nanti pada saat era Sabdo Palon menagih janji, semua akan keluar kembali dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga orang-orang yang menjadi pilihan akan terus menguasai dunia dan memimpin dunia dengan benar, menyatukan agama, semua agama menjadi satu agama. Subhanallah. Berarti apa kalau ada sedikit perbenturan atau peperangan nantinya? Tidak ada. Tidak ada. Peperangan tidak akan ada. Peperangan ini hanyalah peperangan akhlak. Mulai sekarang zaman sudah mulai memasuki era zaman akhir zaman. Iya. Oleh karena itu, semua manusia-manusia yang mempunyai moralitas dan akhlak yang rendah mulai diberikan semacam pendahuluan, kalau orang bilang. Oh, meninggal lebih cepat gitu. Ya, bukan, maksudnya memberikan ciri-ciri yang sama dengan nanti Sabdo Palon menagih janji. Itu berlaku untuk Nusantara ya? Semua dunia. Semua dunia sama. Ya, ya. Allahu Akbar. Termasuk wabah ini juga ini ciri-ciri Ya, ataupun tanda-tanda. ciri-cirinya sebenarnya wabah ini juga akan berakhir, tapi dalam jangka waktu lama. Tergantung manusia yang menyelesaikannya. Dulu ada namanya flu burung, Ya, penyakitnya. flu babi dan sebagainya, itu sama saja. Wabah yang sengaja diberikan juga kepada makhluk manusia di dunia ini. Tapi era-eranya makin lama makin besar. Jadi kalau misalnya pandemi ini selesai, akan ada lagi nanti. Pagebluk akan ada lagi. Semua di satu era zaman dekade 10 tahunan akan ada pagebluk yang besar, lebih besar lagi. Masya Allah. Tapi sekarang menjadi banyak kontro dan kontra terhadap masyarakat khususnya di Nusantara ini dengan pemerintah, dengan kondisi wabah yang saat ini. Banyak yang memanfaatkan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, itulah, manusia-manusia itu juga akan mendapatkan karmanya sendiri, karena tetap akan pagebluk yang kedepannya ini lebih besar. Mungkin dia bisa memanfaatkan di pagebluk ini, tapi nanti dia akan hancur di pagebluk yang selanjutnya. Semua ada lingkaran. Apa yang menanam, apa yang ditanam dia akan menuai. Betul. Semua ada balasannya. Manusia dengan akhlak rendah itulah yang akhirnya hancur. Dan itulah memang ciri-ciri dari akhir zaman. Bahwa kalau di dalam serat Jawa, dalam kitabnya Prabu Jayabaya, beliau adalah orang Jawa asli. Ibarat orang Jawa sudah lupa dengan Jawanya sendiri. Hilang Jawanya.
orang Jawa akan hancur karena sifat kesombongan dan akhlaknya sendiri. Berarti semuanya kembali kepada diri kita masing-masing ya. Ya, Apapun yang terjadi ini. orang Jawa, orang Sunda, dan orang manapun, akhlaknya ada di hati dan di agamanya mereka masing-masing, bukan dari di mana mereka berasal. Oh iya, subhanallah ya. Berarti memang yang dikatakan ramalan Jayabaya itu sudah ada dan sudah terlahir ya. Ya, dan ramalan sesuai dengan apa yang pernah kalian ketahui menurut agama Islam. Iya, Bahwa 1500 tahun kemudian dari masa kejayaannya dan hidupnya dari Rasulullah SAW itu bersamaan dengan masa yang Sabdo Palon menagih janji. Insyaallah, subhanallah. Itu di masa itu terjadi kurun waktunya dari tahun ini Masih ada 3-4 dekade lagi. Ya. Sekitar 30-40 tahun lagi. Dan itu kalau untuk saat ini, untuk tahun-tahun ini dengan kondisi seperti ini, pagebluk, wabah, di mana kemarin gunung meletus, terus banjir, sekarang wabah, itu menandakan bahwasanya terlahirnya untuk manusia pilihan-pilihan. Ya, Masya Allah. untuk di akhir zaman ini ciri-ciri sengaja diberikan, didatangkan untuk supaya manusia mengingat Allah. Masya Allah. Sudah banyak yang lupa. Ibadah hanya dilahiriah saja dengan gerakan-gerakan dan bacaan yang tidak disertai keimanan dan akhlak yang baik. Masya Allah, ya. Jadi wajar ini terjadi karena sudah semakin rusak. Ya. Sudah semakin rusak, kekacauan akan meletus yang paling besar nanti. Sebelum yang Sabdo Palon menagih janji dan zamannya akhir zaman akan timbul semua itu dengan pada titik yang terkuat. Ya. Walaupun saat ini sedang terjadi huru hara. Ya, ini hanya sebagian kecil saja. Ini sebagai tandanya ya. tanda-tanda saja. Ya. Era-era ini sudah diketahui dan sudah banyak yang mengetahui bahwa era di tahun-tahun inilah masa peralihan dari munculnya seorang pemimpin, para pemimpin era akhir zaman, munculnya, Terlahirnya di dunia. Masya Allah. Dan kita akan menunggu semuanya berjalan dengan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita semua termasuk ataupun ikut dalam barisan pemimpin yang benar, pemimpin yang dipilih oleh Allah sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita ini ya, Allah Akbar ya. Semua itu sudah takdir dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita hanya bisa menerima takdirnya saja. Bahwa semua itu kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah. Jadi manusialah dengan tawakal yang baik, tawakal yang tinggi, dengan iman yang kuat, dan moral dan akhlak yang baik. Insyaallah. Ya, untuk ini sekarang kan sedang terjadi huru hara dengan wabah khususnya di Indonesia. Apa pesan untuk
khususnya untuk umat muslim menghadapi pandemik ini ataupun huru-hara ini yang terjadi saat ini, dengan keraguan-keraguan muncul, dengan kejadian yang meninggal banyak sekali, walaupun dari pemerintah sudah berusaha melakukan pencegahan, tapi kondisinya seperti ini. Apa pesannya untuk umat muslim dan khusus yang semua manusia lah, tidak hanya muslim saja, yang perlu diperhatikan, yang paling penting, poin pentingnya? Yang paling penting itu adalah akhlak, moral, Ya. dan iman. Itulah. Jadi sebenarnya semua ibadah yang diberikan oleh seluruh agama di dunia ini, Iya. baik itu agama Hindu, Kristen dan sebagainya, Nasrani dan Muslim, semua intinya adalah iman. Dalam menjalankan semua ibadah harus punya keyakinan. Iya. Kalau tanpa keyakinan, hanya sebagai agama keturunan saja. Masya Allah. Ya. Kalau mereka yang punya kuat, semua keimanan, keyakinan kuat, semua tidak akan, semuanya akan baik-baik saja. Ya. Walaupun manusia itu nanti akhirnya meninggal dunia, tapi dia juga meninggal secara wajar, Ya. karena sakit Dan takdir ya. takdir. Ya. Jadi serahkan saja semua kepada Allah. Tidak usah ada pembatasan-pembatasan apapun. Iya. Beribadah itu hak asasi manusia. Kenapa ada tempat-tempat ibadah? Karena untuk menyatukan iman. Kalau tempat-tempat ibadah pada kosong semua, orang semua, iman pada berpencar, tidak menjadi satu. Turunlah bala. Nah, Bisa. Iya. bala bencana kalau tidak tidak dilawan dengan kebersatuan iman yang kuat. Pribadi-pribadi masing-masing imannya juga banyak sering goyah. Kalau disatukan di suatu tempat ibadah, seperti masing-masing agama itu ada tempat ibadahnya. Lakukan bersama-sama. Tapi Mbak sekarang mengetahui gimana kondisi negara saat ini. Banyak tempat ibadah yang ditutup. Sementara karena ada wabah ini. Salah satu permainan dari mungkin pasukan Dajjal. Ya, itu ada semacam godaan dari sana. Masya Allah. Itu adalah semua manipulasi dari Dajjal. Yang membisiki orang-orang ya. Ya. Kalau misalnya ibadahnya sekarang beginilah, dalam satu orang 100 orang. Iya. Misalnya dalam 100 orang ada 5 orang di Kalimantan, 5 orang di Sulawesi, tersebar ke seluruh dari 100 orang. Tiba-tiba masing-masing daerahnya diberikan musibah. Apakah 5 orang itu bisa menghandle? Tapi setidaknya kalau 5 orang 100 orang, masing-masing semua ada di satu tempat. Misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak semua hancur, tapi Pulau Jawa aman. Dengan adanya 100 orang itu bersatu karena bersatu. Ya. Masya Allah ya. Berarti intinya menyikapi ini keimanan, walaupun dari sudut pandang agama apapun. Kadang kita wabah dari manapun berasal, kita di rumah ada tamu bawa wabah, kita nggak tahu. Tapi jangan takut, walaupun
kita di rumah Mm-mm. ada tamu, tetap terimalah, jangan ditolak. Karena sebenarnya tamu itulah yang Menghilangkan penyakit. menghilangkan penyakitnya. Iya. Karena tamu setelah keluar dengan perut kenyang, dengan senang, itu penyakit itu dibawa sama tamu. Karena silaturahmi. Dengan pembatasan seperti ini silaturahmi berkurang. Ya. Wajar kalau banyak orang meninggal ya. Iya. Masya Allah, iya. Allah Akbar ya. Oh, terima kasih sekali wejangannya, dan saya sangat berterima kasih sudah diberikan gambaran ataupun diceritakan tentang ramalan yang ditulis oleh salah satu raja itu Jayabaya. Masya Allah, sangat berharga sekali buat saya khususnya. Mohon maaf saya kalau saya mengganggu atau tidak sopan dalam menghadirkan, saya mohon maaf sekali lagi, Mbak. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi bisa memberikan dampak yang baik Amin ya bagi Rabbal dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Subhanallah, ya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf Mbak. Mungkin itu saja yang kita berbicara hari ini. Mungkin suatu saat kita akan berbicara lagi jika Allah mentakdirkan kita berbicara lagi. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya keluar, semua tidak ada yang tertinggal, tidak ada roh dan lukanya tidak ada. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali pesan moral dari dialog kami tadi, dari salah satu bangsa gaib yang menceritakan tentang akhlak keimanan. Salah satu dasar kunci utama dalam menghadapi kondisi saat ini ya, akhlak keimanan, moral, silaturahmi dijaga walaupun ada pembatasan. Silaturahmi seperti sabda Rasulullah, silaturahmi itu bisa memanjangkan umur ya. Ya karena ada pembatasan, nggak silaturahmi ya wajar umurnya pendek. Wallahualam. Tapi itu Balikan lagi kepada takdir Allah. Balikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau kita semoga dari video kali ini seluruh pada bangsa jagat sangat ada banyak sekali ilmu dan wawasan. Semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.